Selamat datang di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa pusing gitu milih sesuatu karena opsinya kebanyakan? Oh, sering banget itu. Kayaknya hampir semua orang pernah ya. Nah, kali ini kita mau coba bongkar sumber yang Anda bagikan, bab 10 dari The Long Tail, judulnya juga provokatif ya, Surga Pilihan. Iya, surga pilihan. Ini menarik karena kita akan gali nih, apa benar semua pilihan ini ya sebuah berkah atau justru malah jadi beban tersembunyi? Betul, mari kita telusuri bareng-bareng ya, karena skalanya kan memang, wah luar biasa sekarang. Iya kan? Kayak contoh di sumber kita Starbucks itu. Belasan ribu variasi minuman. Gila ya? Atau itu puluhan ribu produk baru di supermarket tiap tahun. Coba bandingkan sama pilihan mobil sekarang sama, katakanlah, beberapa dekade lalu. Jauh banget bedanya. Rasanya hampir mustahil ya untuk tahu semua pilihan yang ada. Pasti Anda pernah merasakan sendiri. Berdiri di depan rak, bingung mau pilih yang mana, saking banyaknya merek. Betul sekali. Dan kebingungan itulah inti dari apa yang disebut paradoks pilihan. Ini konsep yang dipopulerkan psikolog Barry Schwartz dibahas juga di sini. Paradox of choice. Oke. Intinya tuh terlalu banyak pilihan nggak selalu bikin kita lebih happy, malah bisa sebaliknya. Bikin cemas, terus lelah pas milihnya, dan ironisnya malah kurang puas sama apa yang akhirnya kita pilih. Jadi malah nyesel gitu ya kadang? Bisa jadi, studi klasik soal selai itu contoh bagus banget. Oh iya, studi selai. Itu yang membandingkan meja jualan selai kan? Ada yang 6 rasa, ada yang 24 rasa. Tepat sekali. Di meja yang 24 rasa, emang sih lebih banyak orang yang mampir buat lihat-lihat. Tapi, Yang beneran beli, jauh lebih banyak dari meja yang cuma punya 6 rasa. Angkanya sekitar 30% banding cuma 3%. wow, 3%. Kecil banget ya? Iya, ini nunjukin gimana pilihan berlebih itu bisa melumpuhkan keputusan kita. Schwartz juga bedain tipe orang, ada maximizers yang ngotot cari yang paling bagus, sampai stres, Tipe perfeksionis gitu ya? semacam itu. Dan ada satisficers yang lebih santai, cukup puas dengan pilihan yang cukup baik aja, nggak perlu yang terbaik banget. Oke. Jadi kesimpulan awalnya, pilihan banyak sama dengan bikin stres. Tapi kalau kita lihat lagi sumbernya, Chris Anderson, penulis buku ini, kayaknya punya pandangan agak beda kan? Nah iya, di sini mulai menarik nih. Dia kayak bertanya, sebentar, apa benar masalahnya cuma di jumlah pilihan? Persis. Anderson menyoroti observasi yang cukup unik. Setelah studi selai itu keluar dan populer, supermarket justru nggak ngurangin variasi selai, malah nambah. Loh, kok gitu? Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan masalahnya bukan di jumlah opsinya, tapi lebih ke cara kita mengelola pilihan itu. Disinilah bedanya toko fisik sama dunia online jadi krusial banget. Bener. Kalau di toko fisik kan kita terbatas rak pajangan, info di label juga gitu-gitu aja. Susah bandingin A sama B langsung. Iya, terbatas banget. Nah, kalau online, kita punya banyak senjata ya kan? Ada filter, bisa sortir harga, rating, terus ada ulasan dari pengguna lain, rekomendasi personal. Itu dia. Kayak yang disinggung Virginia Postrel di teks, eksperimen psikologi itu kadang lupa kalau di dunia nyata kita punya asisten. Ada mesin pencari, ada temen, ada algoritma yang bantu kita milih. Jadi, alat bantu online ini ya yang jadi pembeda utamanya. Dan inilah kuncinya menurut Anderson, alat-alat bantu online ini secara efektif bisa meruntuhkan paradoks pilihan tadi. Filter bantu pangkas opsi nggak relevan, ulasan kasih semacam validasi sosial, rekomendasi nyodorin yang kemungkinan kita suka. Jadi lebih efisien ya. Betul. Semua ini nurunin yang namanya biaya pencarian. Bukan cuma soal uang ya, tapi waktu, energi mental, rasa frustrasi juga. Alat inilah sebenarnya jantung dari ekonomi long tail yang dibahas buku ini. Alat ini yang bikin kita bisa nikmatin keberagaman di ekor panjang pasar itu tanpa merasa kewalahan atau tersesat. Masuk akal banget. Jadi, alat bantu itu kuncinya. Tapi ada pertanyaan lagi nih. Apakah kemudahan akses ke pilihan tak terbatas ini otomatis bikin kita beli atau konsumsi lebih banyak? Sumber kita kayaknya ngasih data yang agak campur aduk soal ini. Betul, nggak sesimpel itu ternyata. Contohnya musik digital ya, kayak iTunes atau iPod dulu. Meski orang bisa simpen ribuan lagu,
Rata-rata pembelian lagu berbayar per perangkat itu nggak melonjak drastis. Oh ya, kenapa tuh? Ya, banyak yang ngisinya dari koleksi CD lama mereka, atau mungkin berbagi sama teman. Tapi, di sisi lain, ada studi lain, misalnya untuk produk kayak yogurt atau nambahin jumlah layar bioskop, itu nunjukin kalau penambahan variasi bisa ningkatin minat beli. Jadi tergantung produknya juga ya? Bisa jadi. Atau contoh saus spaghetti dari Malcolm Gladwell itu. Munculnya varian baru kayak chunky atau pedas, ternyata malah memperluas pasar saus secara keseluruhan, bukan cuma memecah konsumen yang udah ada. Menarik, jadi dampaknya bisa beda-beda ya. Mungkin ini juga ngubah kebiasaan kita secara personal. Saya sendiri ngerasa, kadang gara-gara rekomendasi online, jadi coba hal baru yang tadinya nggak kepikiran sama sekali. Bagaimana dengan Anda? Apa Anda merasa kebiasaan konsumsi Anda berubah dengan adanya rekomendasi dan pilihan online ini? Intinya gini, sumber ini mengarahkan kita pada kesimpulan kalau masalah utamanya itu bukan di jumlah pilihan itu sendiri, tapi lebih ke kualitas alat bantu kita buat menyaring dan juga bagaimana pilihan itu disajikan. Oke, kualitas filter dan penyajiannya. Iya, kalau pilihannya banyak tapi kita punya peta dan kompas yang bagus, filter efektif, ulasan terpercaya, rekomendasi cerdas, nah kelimpahan itu bisa jadi kekuatan, bukan beban. Ini soal geser cara pandang. Dari mentalitas kelangkaan, jadi gimana kita manfaatin alat-alat kelimpahan yang ada? Jadi, rangkumannya buat Anda, ledakan pilihan ini ya udah jadi realitas. Tantangannya bukan menghindarinya, tapi belajar navigasinya dengan cerdas. Alat bantu online itu teman kita di sini. Mungkin ini bukan sorga yang sempurna kayak judul babnya, tapi dunia pilihan ini sangat mungkin kok untuk dikelola, bahkan dinikmati. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu pertanyaan menarik yang bisa Anda renungkan yang muncul dari diskusi kita ini. Sejauh mana sih kemampuan kita atau mungkin ketidakmampuan kita ya dalam memakai alat navigasi pilihan ini secara efektif, itu nggak cuma mempengaruhi kepuasan kita sebagai konsumen aja, tapi juga bisa membentuk keterampilan kita dalam ambil keputusan di area hidup lain yang mungkin lebih krusial. Dalam pekerjaan, hubungan, dan lainnya ya. Betul, sesuatu untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.